Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BBC Bus, channel podcast transportasi Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas bus ALS vs bus Medan Jaya. Di sini kalian tidak akan mendapatkan suguhan video balap-balapan antara kedua bus ataupun video aksi-aksi menikung kedua bus ataupun aksi-aksi oleng kedua bus. Di sini juga kalian tidak akan mendapatkan sejarah tentang kedua bus karena itu sudah banyak dibahas. Tapi kita di sini akan meninjau beberapa aspek perbandingan antara bus ALS dan bus Medan Jaya. Bus ALS dan Medan Jaya memiliki mania fanatiknya tersendiri-sendiri. Bahkan sering juga terjadi gesekan di komentar YouTube maupun Facebook antara kedua mania ini. Ini terjadi akibat mungkin ya dari sudut pandang saya, karena jurusannya ini yang paling menarik ini antara bus Medan Jakarta ya, antara ALS dan Medan Jaya. Sebenarnya perselisihan ini tidak perlu terjadi karena masing-masing PT bus ataupun PO bus memiliki SOP sendiri-sendiri. Misalnya Medan Jaya terkenal dengan on time-nya atau memiliki target Medan Jakarta 2 hari 2 malam. Sedangkan bus LS terkenal dengan armadanya yang banyak, keramahan supir busnya, dan banyak pilihan busnya. Kemudian bus LS juga memperhatikan kebutuhan penumpang dikala ingin beristirahat, contohnya makan, mandi, ataupun melaksanakan sholat. Jadi waktu bukan prioritas utama, tetapi kenyamanan dan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat itu terpenuhi, karena dalam SOP bus LS wajib berhenti antara sholat maghrib dan sholat subuh, itu wajib berhenti busnya. Kalau kita lihat dari ini, dua perbedaan ini sebenarnya tidak perlu saling menyindir ya antara mania kedua bus. Ya karena sudah jelas kan, memang bus LS itu nggak kejar waktu gitu. Tetapi memang juga terkenal bus LS itu tentang mengangkut paket gitu. Terkenal itu raja paketnya itu. Bahkan zaman dahulu bus LS dapat gelar pos negara karena memang betul-betul sering menjadi armada pengangkut logistik pada masa-masa itu ya. Di saat armada transportasi pos Indonesia belum memadai, bus LS bisa menjadi salah satu ekspedisi logistik dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya. Dan sampai sekarang masih digunakan. Selain itu juga ALS itu identik dengan bus yang sering dipakai oleh Tentara Republik Indonesia. Ya, ini antara tentara yang berada di Resimen Siantar maupun Bandung gitu. Itu sering dipakai gitu. Dan juga ALS itu terkenal dengan sebagai armada pengangkut jemaah haji. Bila musim jemaah haji tiba, kita lihat puluhan armada ALS mewarnai lintasan Medan Mandailing Natal ataupun sebaliknya apabila menjemput. Sedangkan Medan Jaya juga memiliki fans fanatik karena memiliki keunggulan waktu tadi ya. Mereka ditarget waktu ya. Sebenarnya kalau dari lari itu yang pernah dilakukan trip report seorang YouTuber Livka namanya, itu tidak terlalu kencang ya, tapi mencapai waktu juga 50 plus juga Medan Jakarta. Cuman yang dipangkas mereka adalah waktu berhenti di rumah makan dan banyaknya jumlah rumah makan yang disinggahi. Jadi mereka mungkin lebih efisien ya. Dan banyak penumpangnya memang. Kebanyakan penumpang bus LS adalah penganut agama Islam atau seorang muslim ya, atau muslim atau muslimah yang benar-benar memang ingin
tidak ketinggalan sholat dalam kapanpun dan dimanapun gitu. Dan Medan Jaya pun mungkin sebaliknya ya, mayoritas penumpangnya beragama di luar Islam, yang mereka memang butuh waktu dan butuh cepat sampai gitu. Dan banyak-banyak di komen tersebut kita lihat antara Mania Bus LS dan Medan Jaya terjadi gesekannya, yakni mereka saling ajak gitu. Misalnya Mania Medan Jaya mengejek Bus LS, banyak berhenti di rumah makan gitu kan, dompet terkuras habis. Ataupun sementara Mania Medan Jaya sendiri mengatakan kalau naik Medan Jaya ya lebih cepat sampai dan budgetnya yang dikeluarkan lebih sedikit ya. Itu sendiri sebenarnya masing-masing boleh mengeluarkan opini seperti itu, tetapi jangan sampai kita saling benci ya, ataupun saling menghina PO gitu, karena akan merugikan sendiri. Bahkan PO busnya bisa rugi sendiri akibat ulah-ulah yang seperti itu. Bagi orang yang memang dia kebutuhannya tidak terlalu mepet gitu kan, dan memang merasa nyaman karena disupiri oleh orang Mandailing sendiri, karena mayoritas supir bus LS ada Mandailing gitu kan. Jadi mereka merasa nyaman, merasa berada atau naik bus seperti keluarga sendiri gitu kan. Mereka sholatnya bisa terpenuhi, di rumah makan pun mereka bisa konsen untuk makan gitu kan, bisa untuk mandi gitu, karena memiliki banyak waktu yang cukup gitu kan. Dan mereka memang udah memikirkan bahwasanya mereka udah mempersiapkan dana gitu kan. Mungkin aja ada orang yang memang fobia naik pesawat, karena kalau kita pikir-pikir kebanyakan penumpang bus LS ini berasal dari tanah Mandailing ya. Memang bisa sih turun sekarang di Sibulangit, tetapi kan bus LS ini dengan mereka harus menyambung lagi gitu. Kalau misalnya naik pesawat dari Medan ke Sibulangit ataupun Medan Kuala Namu gitu, memakan waktu tempuh juga gitu kan. Tapi dengan adanya bus LS mereka bisa diantarkan sampai di depan rumahnya gitu. Dan segala kebutuhan di perjalanan tadi mereka sudah puas dengan pelayanannya seperti itu gitu. Yang dikejar bukanlah waktu gitu. Sedangkan bagi penumpang Medan Jaya mungkin butuh waktu cepat, dana yang terbatas kan. Mereka memang betul-betul mengejar itu. Sebenarnya ya bagi seorang muslim pun, jika kita naik Medan Jaya bisa juga. Soalnya kan kita bisa tayamum di dalam bus, sholat di dalam bus bisa juga, bisa kita jamak ataupun kita qashar, karena Allah memberi kemudahan qashar di perjalanan. Dan kita bisa sholat di dalam bus, misalnya busnya tidak berhenti, yaitu udah menjadi kemudahan dari Allah itu. Tidak mengapa gitu. Jadi dua-dua hal itu sebenarnya bisa diredam atau tidak terjadi gesekan antara keduanya gitu. Karena untuk apa sih berdebat panjang lebar? Toh sama-sama perusahaan dari Sumatera Utara gitu kan. Representasi transportasi Sumatera Utara di ibu kota gitu. Bagaimana kita melihat solidnya orang Sumatera Utara gitu, kalau diantara kita sendiri sering ya menyerang satu sama lain gitu. Itu tidak baik gitu. Karena setiap perusahaan bus memiliki pangsa pasarnya masing-masing, memiliki SOP masing-masing, dan tujuan yang berbeda gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Kalau kita lihat dari mesin sebenarnya semuanya bisa melakukan. Bahkan sekarang bus LS 114 itu terkenal dengan Medan Jakarta. Sekarang sudah sering dia menempuh waktu 2 hari 2 malam ya, atau 50 jam lebih sedikit. Bahkan pernah Medan Jakarta lintas timur
Medan Siantar gitu. Oh, Siantar Jakarta 47 jam saja sudah tercapai. Ini merupakan suatu kebanggaan juga ya sebenarnya. Atau kebanggaan atau bukan, ini sebenarnya tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu penting. Tetapi sebenarnya bisa juga ditempuh dalam waktu tersebut. Asalkan sebenarnya seperti yang saya bilang tadi kan, mengurangi jumlah berhentinya, jumlah persinggahan rumah makannya. Dan ya itu saja saya rasa. Dan melakukan servis mesin yang bagus gitu. Itu akan tercapai. Jadi tidak ada lagi gesekan antara keduanya kan. Seandainya lah ALS sudah sering menempuh waktu 2 hari 2 malam, mungkin fans Medan Jaya tidak lagi mengolok-olok. Dan tidak ada alasan juga fans Medan Jaya untuk mengolok-olok bus ALS gitu loh. Karena penumpangnya saja terima gitu loh. Karena penumpang itu kan berpikir kan sebelum membeli kan. Bahkan bus ALS itu armadanya banyak sekali ya. Dan rata-rata semuanya jalan gitu. Wajar saja misalnya bus Medan Jaya lebih banyak penumpangnya karena armadanya mereka sih sedikit, terbatas Medan Jakarta gitu kan. Tapi kalau saya lihat akhir-akhir, kalau di masa-masa sebelum Covid ataupun di masa-masa normal Lebaran, saya rasa sama-sama imbang banyaknya gitu. Apalagi Lebaran gitu, bus ALS sampai menyewa bus-bus pariwisata ataupun pernah bus Bintang Utara Putra yang dipakai armadanya untuk melayani kekurangan armada bus pengangkutan bus Lebaran. Seperti itu ya. Karena tidak ada gunanya singgungan-singgungan seperti itu ya. Misalnya kalau kamu seorang YouTuber ya, buat aja kontenmu gitu, menunjukkan kebanggaanmu gitu, nggak apa-apa, terserah gitu. Tetapi jangan buat perbandingan atau melabeli PO Bus sesuatu dengan label-label yang bisa menimbulkan kebencian dari pihak PO sebelah gitu. Jadi tunjukkan semua apa-apa saja yang bisa menjadi kelebihan PO Busmu itu. Seandainya kalian mania PO Bus tersebut ya. Tanpa harus mengomentarinya dengan komentar-komentar yang tidak sedap gitu. Karena gak ada gunanya ya. PT-nya pun, PT ini dua-duanya PT-PT besar gitu kan. Mereka yang punya duit banyak segala macam, kalian itu bertengkar itu gak ada gunanya kalian gitu. Mau kalian bangga-banggai pun apa digaji kalian sama PO Busnya kan, gitu istilahnya kan. Gak ada kalian digaji sedikit pun, gak ada kerugian sedikit. Bahkan kalian bisa bermasalah seandainya bisa mengolok-olok kan dan dilaporkan oleh PO Busnya gitu. Rugi ke pribadi masing-masing lagi gitu. Saya rasa itu saja podcast saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita pererat lagi ya persatuan dan kesatuan orang-orang Sumatera Utara ya, agar tetap solid ke depannya gitu. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan kalau ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Silahkan subscribe channel ini, channel podcast pertama dan satu-satunya YouTuber Sumatera Utara membuat podcast tentang transportasi ataupun bis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.